Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 3 Chapter 1097. Chapter 1097, Krisis Bagian Abaisal. Benih kehidupan akhirnya telah berakar di benih pesawat. Seluruh cabang langsung berubah warna menjadi hijau zamrud. Sumber kehidupan yang padat berasal dari life seed dan dibebankan ke tubuh Tang Wulin. Ini meredakan pembuluh meridiannya yang sangat membengkak. Tanpa diragukan lagi, makanan ini sangat bermanfaat bagi kualitas tubuh Tang Wulin. Itu juga bisa menstabilkan tubuhnya dari terobosan paksa yang baru saja dia capai. Itu memperluas danau kecilnya dan memperkuat tubuhnya. Tanpa berlebihan, peningkatan kualitas tubuh Tang Wulin yang terjadi dalam waktu singkat ini setara dengan apa yang akan ia capai setelah setahun berkultivasi. Ini benar-benar berita bagus baginya. Jelas tidak ada yang lebih baik dari ini untuk menghadapi segel Raja Naga Emas di masa depan. Pada tingkat kualitas tubuhnya saat ini, bahkan peningkatan sekecil apapun sulit dicapai apalagi peningkatan sisik besar. Dia tidak akan pernah membayangkan bahwa dia akan bertemu dengan kekayaan sebaik yang dia lakukan hari ini. Kaisar Semut akhirnya mengerti bagaimana Kaisar Iblis bercakar 6 menemui ajalnya. Setelah Plain Seed ditangkap dengan kuat, perjuangan Plain Seed mulai melemah. Kekuatan asal yang dimiliki pesawatnya sedang dimakan dengan liar oleh Life Seed. Tang Wulin bisa merasakan ada perubahan aneh yang terjadi di dalam Life Seed. Cabang itu tumbuh lebat. Hal yang lebih menakjubkan adalah bahwa kekuatan kehidupan yang padat itu menekan ke dalam dan sebagian besar pada saat itu. Seolah-olah itu menyimpan sesuatu. Dengan tambahan life seed, sebagian besar energinya terbawa olehnya. Namun saat dia menggunakan metode surga misteriusnya untuk mengkondisikan tubuhnya sendiri, Tang Wulin juga dapat menggunakan kesempatan ini untuk merasakan makanan dari kekuatan hidup. Peluang untuk berkembang sebesar ini tidak akan sering datang dalam hidup siapapun. Juga, samar-samar dia bisa merasakan pemahamannya tentang kehidupan dan melahapnya lebih dalam lagi. Saat itu ketika dia masih di Pulau Iblis dia telah mengalami kedua jenis energi tersebut. Saat ini, kekuatan hidup yang diberikan oleh Life Seed lebih padat dan lebih murni daripada kekuatan hidup di Pulau Iblis. Ini adalah energi pesawat. Meskipun dia tidak bisa memanfaatkannya secara langsung, dia tetaplah anak alam. Dengan demikian, makanan dari kekuatan hidup ini padanya tidak akan kecil. Selain itu, kesempatan untuk melahap kali ini dibawa oleh Tang Wulin sejak awal. Cao Dezi mengingat kembali pedang tanpa hati miliknya. Saat ini, dia merasa sangat lega. Dia tidak punya waktu untuk melihat situasi di dalam lorong. Namun karena hanya 2 Raja Jurang yang muncul sampai sekarang, itu berarti bagian ini tidak mudah untuk dilalui. Belum pernah terjadi sebelumnya untuk dapat menghancurkan 2 level Abyssal Plane. Ini akan menjadi pukulan ekstrim bagi Abyssal Plane. Hancurkan musuh dan perkuat diri. Jika mereka bisa menyeret pertempuran ini lebih lama dan menghancurkan Raja Abyssal lainnya, maka mereka tidak perlu khawatir dengan Abyssal Plane. Dengan ini, tidak hanya benih kehidupan benua Douluo yang dapat dipelihara, tetapi Tang Wulin juga dapat tumbuh dengan kecepatan yang meningkat. Ini membunuh banyak burung dengan satu batu. Tepat ketika Blood One ini puas, seluruh domain Bright Mirror Douluo tiba-tiba bergetar hebat. Suara yang agak cemas mencapai mereka. Cao tua, ini buruk. Datang dan bantu, cepat. Bagian Abyssal akan segera terbuka. Cao Dezi kaget. Ketika dia memasuki kedalaman jurang sekarang, sebenarnya, dia sudah melihat bahwa segel jurang itu tidak dibuka sepenuhnya. Makhluk Abyssal pasti menggunakan semacam trik untuk membuat lubang kecil. Tidak mungkin segel yang dipasang oleh para ahli hebat akan dirusak dengan mudah. Meskipun ini yang dia pikirkan, dia masih keluar dari domain pada saat dia mendengarnya. Tang Wulin sudah mengendalikan proses melahap, jadi dia tidak lagi membutuhkannya. Di dalam lorong jurang saat ini, serangkaian suara yang memekakkan telinga dan menghancurkan terdengar. Gelombang kejut energi yang menakutkan melonjak keluar. Makhluk Abyssal yang telah menyerang sebelum ini semua hancur berkeping-keping. Mereka telah berubah menjadi energi jurang dan kembali ke jurang maut. Di kedalaman jurang, pusaran yang terbentuk tenggelam ke bawah. Retakan besar mulai muncul di segel yang stabil dan kokoh. Energi jurang yang sangat padat mulai keluar dari celah-celah itu. Apa ini? The Hairless Douluo merasa ada sesuatu yang salah pada saat pertama. Ekspresinya ternoda oleh ketakutan. Zhang Huanyun memiliki ekspresi gelap di wajahnya,
saya khawatir kita akan mendapat sedikit lebih banyak masalah. Apakah kamu baru saja berhasil? Itu sukses. Kaisar Iblis dengan 6 cakar telah selesai. Kurasa level jurang tempat dia berada juga telah runtuh. Ini buruk, Raja Abaisal pasti merasa ada yang tidak beres. Mungkinkah mereka ingin bertarung sampai mati sekarang? Terlepas dari harga yang harus mereka bayar. Dalam penilaian Cao Dezi, setelah Raja Jurang meninggal dan mengakibatkan jatuhnya beberapa tingkat bidang jurang, tindakan terbaik untuk bidang jurang itu adalah melepaskan diri dari jalur jurang dan memutuskan hubungan dengan dunia Douluo. Jika ini terjadi, masalah Abyssal Plane yang telah mengganggu benua Douluo selama lebih dari 6.000 tahun secara alami akan mudah diatasi seperti memotong mentega dengan pisau panas. Namun, dia tidak menyangka bahwa Abyssal Plane akan memilih untuk membuka paksa segel dengan metode yang tidak diketahui setelah kematian beberapa raja. Ini jelas cara mereka mengekspresikan niat mereka untuk bertarung dengan manusia sampai mati. Kaisar Iblis bercakar 6 dan Kaisar Semut, mereka hanyalah 2 raja jurang. Jika lebih banyak raja jurang berhasil lolos, mereka akan berada dalam masalah besar. Huan Yun, kita tidak bisa membiarkan mereka membuka segelnya sepenuhnya. Mari bekerja sama untuk memperkuatnya. Ayo aktifkan Grid Array Dewa Darah, kata Cao Dezi dengan tegas. Namun, Zhang Huanyun ragu-ragu. Tapi jika kami melakukan itu, kamu tidak akan bisa terus menyerang mereka. Anda juga harus melibatkan personel Anda dari Batalion Dewa Darah. Selain itu, retakannya sudah ada, masih akan ada aliran makhluk abaisal tak berujung yang keluar dari sana. Kurasa segel kita tidak bisa menahan mereka. Pasti akan ada lebih banyak Raja Neraka yang muncul setelah ini. The Hairless Douluo berkata dengan tegas, kita harus menahan mereka apapun yang terjadi. Segel lorong jurang tidak dapat dibuka dengan biaya berapapun. Jika itu rusak dan lusinan Raja Jurang menerobos keluar pada saat yang sama, itu akan menjadi bencana yang sebenarnya. Kita harus mengaktifkan arai besar Dewa Darah. Anda akan mendukung Wulin untuk menutup celah. Kami akan memperkuat segel. Kita harus menahan mereka apapun resikonya. Saat ini, kami hanya bisa mempercayai anak-anak muda. Saat dia mengatakan ini, tubuh Cao Dezi bergoyang dan dia naik ke udara. Dia berteriak pada Dewa Darah dari Batalion Dewa Darah, semua personel Batalion Dewa Darah, buat. Dia berteriak pada Dewa Darah dari Batalion Dewa Darah, semua personel Batalion Dewa Darah, buat persiapan untuk arai Dewa Darah. Posisi Wulin akan diambil alih oleh mantan Blood Nine. Dia mengangkat lengan kanannya saat mengatakan ini. Pedang yang tampak klasik muncul di tangannya. Namun, kali ini hanya ada satu. Pedangnya panjangnya sekitar 4 kaki dan 3 inci. Bilahnya seperti air karena bersinar dengan riak es dingin yang samar. Lingkaran cincin jiwa muncul dari bawah tubuhnya. 6 hitam dan 3 merah. 9 cincin jiwa mengelilinginya. Sebagai orang pertama dari Sekte Tang, Master Sekte Tang Sekte, dan Master Aula Douluo Hall, ketika limit Douluo ini membiarkan auranya meledak, bahkan langit menjadi gelap. Seolah-olah aliran udara tajam yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit. Cao Dezi mengangkat tangannya dan mengarahkan Hairless Sword miliknya ke langit secara miring. Langit langsung menyala, secercah cahaya turun dari langit. Saat cahaya jatuh, itu berubah menjadi pedang emas besar yang jatuh. Itu langsung menusuk ke kedalaman jurang dengan ketajaman yang tak tertandingi. Energi jurang padat yang baru saja melonjak keluar dari retakan segera menyusut di bawah kilauan pedang emas besar ini. Itu mengosongkan bagian dalam lorong. Zhang Huanyun tidak berani lengah. Dia tahu bahwa Cao Dezi benar. Jika mereka tidak memperkuat segelnya sekarang, maka segel akan benar-benar rusak dan itu akan menjadi bencana besar. Dia mengayunkan kedua lengannya dan 9 berkas cahaya keemasan terbang ke berbagai bagian dinding dekat pintu keluar lorong. Ketika 9 berkas cahaya jatuh ke dinding dengan mantap dan memperlihatkan tubuh mereka yang sebenarnya, ada 9 lencana berbentuk perisai yang tampak mengesankan. Setiap lencana memiliki gambar yang mewakili master pertama dari masing-masing lencana. Soul Land 3 Chapter 1098. Chapter 1098, Arai Besar Dewa Darah. Kembali ke awal, 9 master jiwa yang maha kuasa ini bergandengan tangan untuk meletakkan segel di dalam bagian Abyssal Plane. Saat ini setelah beberapa ribu tahun, segel akhirnya muncul sekali lagi. 9 token tenggelam ke dinding. Seluruh lorong jurang bergetar hebat. Dengan 9 token sebagai titik awalnya, hamparan besar garis emas merayap menuju kedalaman lorong jurang.
Suara ledakan keras masih dipancarkan dari dalam lorong jurang, tapi sekarang situasinya sepertinya sudah sedikit stabil. 9 platform melingkar perlahan muncul dari dinding. Blood One mengayunkan tubuhnya dan memimpin jalan ke posisi jam 12 tepat di depan. Dia mengambil tempat duduk di platform sementara 8 dewa darah lainnya masing-masing berjalan ke platform dan duduk bersila di atasnya. Gunakan darahku sebagai panduan. Embusan kabut darah keluar dari tubuh Blood One. Itu benar-benar dipaksa keluar dari pori-porinya. Kabut darah memenuhi udara sementara wajah Blood One langsung berubah menjadi pucat pasi. Gunakan darahku sebagai panduan. 8 dewa darah lainnya meneriakkan mantra yang sama saat kepulan besar kabut darah dilepaskan dari tubuh mereka juga. Segera setelah pelepasan, kabut darah menyatu ke platform di bawah tubuh mereka tanpa membuang waktu. Seketika, kitab emas di seluruh gua diterangi. Mereka dengan jelas menerangi semuanya hingga bagian terdalam dari lorong jurang. Orang bisa melihat hamparan kabut hitam besar melonjak di kedalaman lorong hanya dengan melihat ke bawah dari atas. Suara retakan menusuk terus terdengar. Cahaya ungu tua secara tidak jelas bersinar dari kedalaman jurang dalam upaya untuk merayap ke atas. Namun, Arai segera stabil dengan kekuatan penekanan ke bawah dari darah yang diinfuskan dari 9 dewa darah. Roh alam, dengarkan tuntunan saya. Jiwa Douluo menempa fondasinya. Suara gagah berani Blood One bergema sampai ke puncak lorong jurang. Di bawah kursinya berkilauan seolah-olah matahari bersinar di atasnya dengan aliran cahaya keemasan, berputar di sekitar tubuhnya sebelum naik ke langit. Segera setelah Blood Two berteriak keras, roh air, dengarkan tuntunan saya. Jiwa Douluo menempa fondasinya. Blood Three berkata, roh api, dengarkan tuntunan saya. Jiwa Douluo menempa fondasinya. Blood Four berkata, roh bumi, dengarkan tuntunan saya. Jiwa Douluo menempa fondasinya. Blood Five berkata, roh angin, dengarkan tuntunan saya. Jiwa Douluo menempa fondasinya. Blood Six berkata, roh cahaya, dengarkan tuntunan saya. Jiwa Douluo menempa fondasinya. Blood Seven berkata, roh kegelapan, dengarkan tuntunan saya. Jiwa Douluo menempa fondasinya. Blood Eight berkata, roh waktu, dengarkan tuntunan saya. Jiwa Douluo menempa fondasinya. Blood Nine berkata, Spirit of Space. Dalam nyanyian 9 mantra, 9 cakram secara terpisah berkilauan dengan warna berbeda. Piringan air bersinar dengan warna biru, piringan api dengan warna merah, piringan angin dengan warna hijau. 9 roh alam yang agung benar-benar mekar dengan 9 pengorbanan dewa darah berupa darah segar sebagai panduan untuk memicu susunan di bawahnya. Pada awalnya arai besar dewa darah diciptakan oleh upaya gabungan dari 9 master jiwa yang maha kuasa, tetapi segelnya tidak terbentuk dari kekuatan 9 orang ini. Sebaliknya, kitab suci yang sangat rumit dan upaya mereka dalam menyelamatkan orang-orang bertindak sebagai panduan untuk mengumpulkan 9 energi spiritual alam di benua untuk menempa segel. Prinsip pengecualian benua Douluo terhadap bidang dunia lain ini digunakan. Alhasil, segel berhasil menghadang kedatangan Abyssal Plane dalam jangka waktu yang lama. Di sisi lain, saat segel akan selesai, Yang Maha Kuasa dari bidang jurang mencurahkan semua kekuatannya untuk akhirnya meninggalkan beberapa celah kecil di sekitar area segel. Celah ini dimaksudkan untuk memungkinkan jalan masuk bagi makhluk abyssal biasa sehingga mereka tidak akan terbunuh oleh segel tersebut. Ini adalah asal dari 36 bagian itu. Jika tidak, bidang abyssal akan benar-benar terisolasi jika segelnya telah diselesaikan dengan sempurna saat itu. Tujuan terpenting keberadaan Batalion Dewa Darah adalah untuk mereplikasi 9 guru jiwa senior yang maha kuasa sejak saat itu di saat-saat paling genting. Mereka memandu energi spiritual ke 9 alam untuk berkumpul di sekitar segel dan memicu segel tersebut hingga tingkat yang paling kuat. Meskipun ada perbedaan antara kemampuan 9 Dewa Darah hari ini dan 9 senior saat itu, 9 Dewa Darah yang hebat ini dibantu oleh armor tempur mereka. Bagaimanapun juga, armor perang belum sepenuhnya terbentuk di dunia Master Jiwa 6000 tahun yang lalu. Meskipun tidak semuanya adalah limit Douluo, Blood One yang memegang komando di tengah bahkan melebihi kemampuan para senior. Sementara Dewa Darah lainnya mengandalkan armor pertempuran mereka untuk meningkatkan basis kultivasi mereka ke peringkat Hyper Douluo, kekuatannya sendiri dapat menyelesaikan sepertiga dari proses seluruh larik. Awan gelap di langit berangsur-angsur berubah. Pancaran semua warna beriak samar. Di mata kekuatan spiritual Feng Hao Douluo peringkat limit Douluo,
Kekuatan spiritual Zhang Huanyun memungkinkan dia untuk dengan jelas merasakan bagaimana atribut yang berbeda dari molekul unsur di udara dengan cepat mengembun di bawah bimbingan arai. Roh alam ini semuanya adalah hukum alam di benua Douluo. Mereka pasti bisa merasakan invasi dari dunia lain, jadi mereka memilih untuk menjaga pesawat mereka tanpa sedikit pun kengganan di bawah bimbingan yang disediakan oleh arai. Sinar 9 warna yang ditutupi tergantung di atas lorong jurang yang mirip dengan perisai cahaya raksasa. Pancaran 9 warna berbeda masing-masing dimasukkan ke dalam 9 tubuh Dewa Darah secara terpisah sebelum dimasukkan ke dalam susunan melalui panduan tubuh mereka. Garis-garis emas pada susunan segera menjadi cerah dengan cahaya sementara celah terbuka di bawah berhenti retak. Tidak mungkin itu bisa terus retak dan orang bahkan bisa merasa itu akan menutup. Di sisi lain, satu demi satu tubuh raja meledak di atas Abyssal Plane. Bentuk energi abyssal yang paling murni berkembang saat itu dengan liar melonjak ke dalam lorong seperti monster yang merobek celah sehingga lebih banyak energi jurang bisa melebur ke sisi ini. Ini bukan lagi pertempuran antara dua dunia, tetapi sekarang pertempuran hukum alam antara dua dunia. Lolongan dan pekikan menusuk terus bergema dari kedalaman lorong jurang. Zhang Huanyun mengangkat tangannya. Siapkan pelindung, siapkan gelombang seismik. Semua tangan di papan, masukkan kode merah. 9 Dewa Darah meskipun telah menstabilkan segel, tetapi Abyssal Plane masih mencoba membuka segel dengan segala cara. Kemudian mereka pasti akan menyambut gelombang abyssal yang sangat besar. Gelombang pasang yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah. Pusat kekuatan tentara Dewa Darah sudah berkumpul di belakang Zhang Huanyun. Selain 9 Dewa Darah, di antara master jiwa dari tentara Dewa Darah ada lebih dari 10 Fenghao Douluo peringkat judul Douluo. Mereka semua mengenakan baju besi perang 3 kata saat mereka berdiri dengan tenang menunggu datangnya perang besar ini. Sedangkan di kedalaman Abyssal Plane, Sage King, harganya terlalu mahal. Kami telah membuka celahnya tetapi manusia menggunakan semacam metode yang tidak diketahui untuk memperkuat segel lebih banyak lagi, jadi sangat sulit bagi kami untuk mengisi daya. Saya khawatir itu membutuhkan pengorbanan lebih dari 10 raja. Apakah kita akan diam? Jika pengorbanan 10 gagal, maka kami akan mengirimkan 15. Jika 15 gagal, maka kami akan mengirim 20. Kita tidak pernah bisa memberi kesempatan kepada umat manusia untuk memulihkan diri dan tumbuh. Saya sudah dapat merasakan bahwa suatu bentuk energi yang mampu memusnahkan seluruh bidang kita sedang diproduksi dalam hukum alam dunia manusia. Kali ini mungkin satu-satunya kesempatan kita. Kami tidak pernah bisa membiarkan umat manusia tumbuh lebih kuat. Ya, Sage King. Gemuruh, gemuruh. Sementara itu, Abyssal Plane kembali bergetar hebat. Hukum alam berada dalam kekacauan karena makhluk abyssal lemah yang tak terhitung jumlahnya langsung hancur di pesawat. Mata haus darah bersinar sementara energi buas meledak dalam sepersekian detik dan Abyssal Plane yang menjijikkan menjadi sedikit tenang. Kaisar Semut juga pergi. Benih pesawatnya telah menghilang juga. Sekarang Anda harus mengerti mengapa saya memilih untuk berperang hidup dan mati dengan umat manusia sekarang. Jika kita tidak menyia-nyiakan usaha untuk melakukan perkelahian, maka di masa depan sangat mungkin kita tidak akan menjadi orang yang menyerang dunia manusia tetapi dunia manusia akan memusnahkan kita sepenuhnya. Aura Monark tiba-tiba merayap keluar saat raungan yang dalam terdengar. Aliran cahaya merah darah menembus lapisan penghalang yang tak terhitung jumlahnya sebelum dengan ganas meledakkan segel bagian yang terdiri dari ribuan kitab emas. Ledakan. 9 Dewa Darah yang menjaga segel semuanya gemetar hebat. 3 dari mereka dengan basis kultivasi terlemah tidak bisa menahan muntahan darah segar. Ekspresi Blood One berubah saat dia mengarahkan tangan kanannya ke udara. 3 pedang Herles ditembakkan seperti kilat dan tergantung di udara di atas kepala Blood Seven, Blood Eight dan Blood Nine untuk membantu mereka menekan segel di bawah mereka. Hati Blood Nine dipenuhi dengan rasa syukur. Dia mengabdikan semua usahanya dalam berkultivasi selama 1 bulan terakhir setelah kalah dari Tang Mulin. Dia telah membuat peningkatan yang cukup sejak itu, bahkan basis kultivasinya telah meningkat 1 peringkat. Pengalaman itu memungkinkannya untuk berada dalam kondisi yang relatif santai saat dia terlibat dalam proses menjaga segel saat ini. Jika ini adalah masa lalu, dia takut dia akan meludahkan lebih dari sekedar seteguk darah segar sebelumnya. Celah di sekitar segel yang awalnya mulai menutup retak sekali lagi dengan ledakan yang hebat. Semburan aliran udara hitam tebal melonjak mirip dengan segerombolan lebah. Aliran udara ini mulai memadat dan terbentuk sebelum berubah menjadi makhluk abyssal yang tak terhitung jumlahnya yang dengan liar melonjak menuju pintu keluar lorong. Di sisi lain,
Setidaknya 5 Raja Abaisal telah muncul di antara makhluk Abaisal ini. Soul Land 3 Chapter 1099. Chapter 1099, Raja Hitam dari Lapisan ke-9. Seorang Raja Jurang muncul di antara mereka. Dengan asumsi komando di tengah muncul tidak berbeda dengan manusia perempuan. Seluruh tubuhnya ditutupi setelan kulit hitam sementara 2 sayap hitam di punggungnya terbuka lebar. Dia sangat cantik dengan rambut hitam panjangnya yang terentang seperti cakram di belakang kepalanya. Matanya dipenuhi dengan rasa dingin yang menusuk. Seolah-olah sepasang matanya yang sedingin es bisa melihat ke seluruh dunia. Dia mengulurkan tangan kanannya dan menunjuk ke pintu keluar. Seperti kawanan lebah, ribuan makhluk Abaisal melonjak sekaligus. Itu Raja Hitam. Ekspresi Zhang Huanyun segera berubah saat dia mengenali makhluk ini. Dengan pengalaman mereka berurusan dengan bidang Abaisal selama lebih dari 6.000 tahun, tentara Dewa Darah memiliki persediaan informasi yang sangat melimpah mengenai makhluk Abaisal. Meskipun Raja-Raja Abaisal hanya bisa menyerang ruang angkasa selama setiap gelombang Abaisal dan tidak dapat mengambil bagian dengan tubuh aslinya, proyeksi mereka masih akan muncul di banyak kesempatan. Mengamati proyeksi mereka, umat manusia menetapkan nama untuk Raja-Raja Jurang ini. Setidaknya lebih dari setengah raja dari 108 lapisan jurang telah dilihat oleh umat manusia. Di sisi lain, Raja Hitam di depan mata Zhang Huanyun menduduki peringkat 10 besar di antara Raja-Raja Jurang dan juga paling sering muncul sebelumnya. Dia diposisikan di lapisan ke-9 dari jurang dan merupakan Raja Jurang peringkat 9. Hanya Raja dari 10 lapisan pertama jurang yang memenuhi syarat untuk dipanggil sebagai Raja. Posisinya jauh dari orang lain di dataran jurang. Black Monarch adalah pemimpin klan Black Empress. Dia memiliki kekuatan mengerikan dari makhluk tingkat setengah dewa yang cukup untuk menyaingi manusia limit Douluo yang dibalut baju besi perang 4 kata. Meski hanya proyeksi, kekuatan kemampuannya pernah membawa banyak masalah bagi dunia manusia. Abaisal Plane memanfaatkan celah dari sebelumnya untuk membuka celah segel dengan segala cara kali ini. Anehnya raja pertama yang muncul kali ini adalah Raja Hitam dan dengan tubuh aslinya pada saat itu. Hal ini menunjukkan bahwa Abaisal Plane sangat gigih dalam melakukannya. Raja Hitam sepertinya telah mendengar kata-kata Zhang Huanyun. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arahnya. Mereka saling menatap mata dan Zhang Huanyun hanya merasa matanya ditusuk oleh jarum. Meskipun dia juga berada di peringkat limit Douluo, dia baru saja memasukkannya baru-baru ini. Basis budidayanya masih sedikit lebih rendah dari makhluk dengan peringkat yang sama, seperti Herles Douluo dan Black Monarch. Abaisal Plane bahkan telah mentransmisikan tubuh asli Black Monarch. Jika Raja Abaisal peringkat monark lainnya ditransmisikan ke sisi ini, mereka benar-benar tidak akan mampu melawan. Untungnya, energi jurang yang menopang retakan di segel telah melemah setelah sejumlah besar makhluk Abaisal ditransmisikan ke sini. Retakan itu menutup lebih cepat di bawah penindasan arai besar Dewa Darah. Jelas bahwa dalam waktu singkat jurang tidak akan dapat mentransfer lebih banyak pembangkit tenaga ke sisi ini. 5 Raja Abaisal tidak menyerang sekaligus tetapi mereka terus melayang di udara dengan Raja Hitam sebagai pusatnya saat mereka menatap ke pintu keluar. Makhluk Abaisal yang tak terhitung jumlahnya dengan liar meluncurkan serangan mereka keluar mirip dengan ledakan minyak. Saat itu, garis pertahanan berada dalam situasi kritis. Untungnya, segel bagian itu distabilkan sementara dengan upaya bersama dari 9 Dewa Darah besar dari Batalion Dewa Darah. Jika tidak, sejumlah besar Raja Jurang yang menyerang akan menghasilkan bencana yang lebih mengerikan. Tembakan artileri segera meledak dengan cara yang bahkan lebih padat mengubah bagian dalam dari seluruh bagian jurang menjadi lautan badai energi. Makhluk Abaisal almarhum berubah menjadi energi jurang kental yang diikatkan ke segel sehingga makhluk Abaisal berikut bisa terus menyerang dengan liar. Tidak ada keraguan bahwa teknologi jiwa umat manusia selalu mengalami peningkatan selama 6.000 tahun terakhir. Hanya 6.000 tahun yang lalu, umat manusia hanya memiliki amunisi jiwa tetap peringkat 9 sementara versi tertinggi yang tersedia sekarang sudah amunisi jiwa tetap peringkat 20 yang bahkan dapat menghancurkan bangunan yang kuat seperti Akademi Shrek. Setelah 6.000 tahun yang lalu, kemajuan teknologi umat manusia sudah jauh lebih dahsyat daripada sebelumnya. Meskipun tentara Dewa Darah tidak termasuk dalam tatanan militer federasi, tidak peduli seberapa tersiksa mereka federasi tidak berani mengurangi dukungannya bahkan sedikit pun. Invasi makhluk Abaisal ke benua 6.000 tahun yang lalu terdaftar sebagai agenda rahasia federasi. Di sisi lain, misi untuk menjaga kemampuan bertarung tentara Dewa Darah juga tercatat sebagai prioritas tertinggi federasi. Akibatnya, selama 6.000 tahun terakhir,
semua yang ada di tentara Dewa Darah adalah teknologi terbaru Federasi. Termasuk posisi bertahan, semua jenis senjata dan bahkan beberapa senjata panggung eksperimental dipasok ke tempat ini sebelum disesuaikan dan dimodifikasi melalui pertempuran terus-menerus dengan makhluk abaisal di lorong bercabang. Perangkat keras militer umat manusia saat ini memungkinkan umat manusia untuk menghadapi raja-raja jurang ini tanpa rasa takut. Selama ini, bagian yang paling mengganggu dari lorong jurang adalah kemampuannya untuk tetap menjadi undead. Ini juga alasan mengapa Blood One sangat gembira saat menyaksikan tombak naga emas Tang Wulin benar-benar mampu melahap energi jurang. Tentu saja, premis utama untuk bisa melawan adalah untuk memastikan bahwa Abyssal Plane tidak akan pernah menyerang dunia manusia. Jika tidak, perselisihan internal dari satu bidang pasti akan mendatangkan malapetaka yang merusak bagi seluruh umat manusia. Ketika umat manusia mati, tidak ada cara bagi mereka untuk dibangkitkan seperti makhluk Abyssal. Oleh karena itu, Federasi perlu menjaga bagian jurang tempat tentara Dewa Darah ditempatkan terlepas dari masalah lain. Bright Mirror Douluo Zhang Huanyun memiliki ekspresi setenang air. Terlepas dari pengalamannya lebih dari 60 tahun, dia tidak bisa tidak merasakan dadanya menegang saat menghadapi makhluk abaisal ini. Dia benar-benar memiliki pengalaman yang kaya dalam bertarung melawan makhluk abaisal tetapi dengan alasan bahwa ada batasan tertentu untuk situasinya. Sudah bertahun-tahun lamanya sejak Raja Abyssal benar-benar muncul di dunia manusia seperti saat ini. Sebagai komandan resimen, dia tidak bisa mengambil risiko tergelincir ke Abyssal Plane untuk merasakan kemampuan Raja-Raja Abyssal. Heartless Douluo sebagai pasukan Blood One memiliki lebih banyak pengalaman di bidang ini daripada dia. Jatuhnya Kaisar Iblis Cakar 6 dan Kaisar Semut berturut-turut telah memberi mereka kepercayaan diri yang sangat besar, tetapi 5 Raja Agung yang telah tiba secara berurutan tidak dapat diblokir oleh perangkat keras militer yang mereka miliki saat ini. Mereka hanya bisa memblokir mereka dengan melepaskan senjata penghancur yang bahkan lebih kuat. Namun, masalahnya adalah dia tidak tahu sejauh mana kemampuan Black Monarch. Identitas Black Monarch sebagai yang ke-9 di pangkat Raja Abyssal dan pemimpin klan Black Empress sudah cukup untuk membuat ketakutan di Blood God Army. Itu sudah dianggap sebagai peristiwa luar biasa ketika hanya satu permaisuri hitam yang muncul di lorong bercabang, apalagi kehadiran pribadi Raja Hitam. Klan permaisuri hitam adalah klan minoritas di semua lapisan Abyssal Plane, tetapi kapasitas tempur individualnya sangat kuat sehingga bahkan bisa menduduki peringkat di antara 5 besar dalam kapasitas tempur rata-rata di seluruh jurang. Ketika Zhang Huanyun masih muda, dia pernah bertengkar dengan permaisuri hitam dan dia masih bisa mengingat dengan jelas bagaimana dia terjebak di sudut yang sempit. The Black Empress sudah sangat tajam, jadi dia hanya bisa membayangkan betapa kuatnya kemampuan Black Monarch. Suara ledakan terdengar satu demi satu sementara tembakan artileri ditembakkan lebih cepat sekarang. Tentara-tentara Dewa Darah menunjukkan kualitas yang sangat tinggi dalam menghadapi serangan agresif seperti itu dan benar-benar tenang. Mereka mengganti semua jenis tangki energi senjata menurut latihan bertahun-tahun dan telah menggunakan beberapa senjata cadangan dalam pertempuran juga. Bersiaplah untuk menggunakan bom korosif. Ekspresi Zhang Huanyun masih setenang air saat dia mengirim pesanan demi pesanan. Perangkat jiwa silinder besar dengan diameter lebih dari 30 meter perlahan muncul dari tanah di dekat pintu keluar lorong. Silinder dicat hijau tua dengan corak tengkorak hitam. Seseorang bisa merasakan terornya hanya dengan melihat dengan matanya sendiri. Silinder tersebut diarahkan ke arah jalur abyssal secara diagonal dengan fluktuasi energi yang menyebar secara tidak jelas dari dalam. Saat ini, setelah diserang dengan liar oleh makhluk abyssal yang tak terhitung jumlahnya, garis blokade sudah semakin dekat ke pintu keluar lorong. Luncurkan bom korosif, memerintahkan Zhang Huanyun. Bola pancaran hijau tua terpancar dari dalam silinder hijau. Segera setelah itu, bola lampu hijau tua diluncurkan dan memproyeksikan kurva parabola yang indah di langit. Itu langsung menuju ke tengah pintu keluar lorong jurang. Garis blokade di pintu keluar lorong berhenti sejenak sementara makhluk abyssal segera mengambil kesempatan dan menyerang dengan ganas dari bawah. Namun, bola lampu hijau tua besar dengan diameter hampir 30 meter telah dijatuhkan ke dalam lorong jurang. Soul Land 3 Chapter 1100 Chapter 1100, Langkah Pembukaan Naga Emas. Bola cahaya pasti bersentuhan dengan makhluk abyssal. Adegan mengerikan muncul, seolah-olah makhluk abyssal terpaku pada bola cahaya saat menyentuhnya. Makhluk abyssal tidak bisa melepaskan diri dari adesi dan mereka perlahan mulai mencair dari mereka.
Bahkan lebih aneh lagi bahwa bola cahaya itu tampaknya memancarkan kekuatan hisap sedemikian rupa sehingga energi jurang yang diubah dari makhluk abaisal yang meleleh tidak dapat hancur dan diserap ke dalam lorong jurang di bawah tetapi hanya bisa menghilang perlahan. Umat manusia mempelajari makhluk abaisal selama bertahun-tahun sehingga secara alami tidak mungkin bagi umat manusia untuk tidak memiliki ide untuk menghadapinya. Bom korosif adalah senjata rahasia yang dirancang khusus untuk menangani makhluk abaisal. Itu diproduksi dengan menggunakan tipe khusus dari prinsip sirkuit jiwa dan tidak hanya mampu menghancurkan sebagian besar makhluk abaisal tetapi juga efektif dalam menghasilkan daya rekat yang sangat kuat ke arah mereka. Makhluk abaisal tidak bisa kembali ke abaisal plane dalam bentuk energi setelah terbunuh dalam pertempuran. Meskipun ini dimaksudkan sebagai tindakan sementara, itu cukup efektif bila digunakan untuk melawan wabah berskala besar dari jalur jurang. Zhang Huanyun memerintahkan saat dia melihat bom korosif yang membawa sejumlah besar makhluk abaisal bersamanya saat jatuh ke kedalaman lorong jurang. Meledakkan. Suara ledakan yang keras terdengar saat bola lampu hijau tua yang besar meledak seketika di kedalaman lorong jurang. Cahaya ditembakkan ke segala arah saat sejumlah besar cairan hijau menyebar ke sekeliling sebelum mencemari sejumlah besar makhluk abaisal. Kemudian itu mulai menimbulkan korosi yang hebat sambil mencemari energi jurang mereka. Sementara itu, kekuatan makhluk abaisal juga terungkap. Makhluk abaisal biasa mati dengan cepat setelah bersentuhan dengan bom korosif, namun beberapa makhluk abaisal yang lebih kuat punya cara untuk bereaksi. Setelah kedatangan Raja Hitam, terselubung kabut hitam di sekujur tubuh mereka adalah 12 permaisuri hitam yang tampak lebih kecil darinya. Saat ini, ada 6 permaisuri hitam yang menjaga di sisi Raja Hitam sementara 6 permaisuri hitam lainnya telah melompat ke langit. Kabut hitam pekat di sekitar tubuh mereka melonjak ke atas dan bersentuhan dengan cairan korosif yang keluar dari bom korosif. Kabut hitam berfluktuasi dengan keras dan cairan korosif segera tercemar karena berubah menjadi bagian dari kabut hitam. Justru karena tipuan mereka, cairan korosif yang kuat tidak dapat membunuh lebih banyak makhluk abaisal. Meski begitu, bom korosif tersebut berhasil menghentikan momentum serangan ganas makhluk abaisal tersebut. 6 permaisuri hitam melompat ke udara dan bertindak sebagai kekuatan tempur utama. Mereka akhirnya bergerak sementara 5 Raja Abaisal yang dipimpin oleh Raja Hitam tetap tidak bergerak di tempat yang sama saat mereka diam-diam mengamati situasi di pintu keluar. 6 permaisuri hitam terbang ke udara sementara makhluk abaisal lainnya segera berkerumun di sekitar tubuh mereka. Ke-6 permaisuri hitam ini semuanya melepaskan kabut hitam tebal dari tubuh mereka. Kabut hitam pekat itu seperti bentuk energi jurang yang sama sekali berbeda. Itu sangat padat sehingga bom jiwa yang mendarat di dalamnya tidak bisa meledak. Di sisi lain, balok jiwa yang mendarat di dalamnya juga telah lenyap seperti lembu tanah liat yang masuk ke laut. Zhang Huanyun memiliki ekspresi dingin. Dia sangat menyadari bahwa ini adalah trik terkenal klan permaisuri hitam yang dikenal sebagai iblis pemakan hitam. Kabut mampu melahap setiap objek atau energi dan kemudian mengubah sejumlah tertentu menjadi kekuatannya sendiri untuk menggunakan kemampuan yang sangat kuat. Itu mampu berfungsi sebagai skill serangan dan pertahanan. Ini adalah kemampuan yang diberkahi dari klan permaisuri hitam dan bahkan bisa dikatakan bahwa semua kemampuan mereka diturunkan dengan kabut iblis pemakan hitam ini sebagai fondasi. Kabut iblis pemakan hitam muncul ke langit dan memblokir sebagian besar serangan dalam hitungan detik. Ke-6 permaisuri hitam ini semuanya dianugerahi kemampuan yang mendekati judul Doulos biasa yang tentu saja tidak dibalut armor tempur. Mereka sangat ahli dalam melindungi sejumlah besar makhluk abaisal di belakang mereka. Satu demi satu makhluk abaisal bersembunyi di balik kabut. Makhluk-makhluk itu bergerak sangat cepat sehingga mereka bisa langsung meledak dengan kecepatan lebih cepat dari kecepatan suara untuk jarak tertentu. Zhang Huanyun menarik napas dalam-dalam. Satu-satunya cara untuk mengatasi kabut iblis pemakan hitam adalah melawan secara paksa menggunakan energi mereka. Jika energi yang dikerahkan dari pihak mereka melebihi batas kabut iblis pemakan hitam maka mereka bisa memecahkan kabut dengan satu serangan. Ini pasti akan menghasilkan konsumsi energi yang tinggi tetapi ini adalah masalah yang tidak terlalu mereka pedulikan sekarang. Sementara itu, Zhang Huanyun merasakan dadanya menegang saat sesuatu muncul di benaknya secara tiba-tiba. Segera setelah itu, cermin terang di belakang punggungnya berkilauan saat siluet muncul di sampingnya. Sayap naga emas yang sangat besar terbuka dan memancarkan fluktuasi esensi darah yang kuat. Saat itulah esensi darah yang kuat muncul, meskipun basis kultivasinya bahkan Zhang Huanyun bisa merasakan esensi darahnya terpengaruh.
Fluktuasi energi yang mengerikan menyembur keluar pada saat ini sementara esensi darah yang kuat telah membuat setitik warna merah keemasan muncul di langit. Tidak ada keraguan bahwa siluet yang diterangi oleh Bright Mirror Domain-nya adalah Tang Wulin. Di sisi lain, mata Tang Wulin sudah benar-benar berubah menjadi merah keemasan sementara auranya berfluktuasi dengan cara yang agak tidak stabil. Aliran pancaran listrik emas muncul terus-menerus di sekelilingnya dan bahkan armor tempur Dragon Moon-nya sedang mengalami beberapa transformasi. Lapisan kabut merah keemasan muncul di permukaan seperti sisik emas asli dari baju besi tempurnya yang membuat seluruh orang Tang Wulin tampak sedikit ilusi. Di sisi lain, kabut tampak menyusut dan mengembang dalam lingkaran mengikuti suara detak jantungnya. Pada saat yang sama ketika seluruh proses berulang, fluktuasi esensi darah Tang Wulin melonjak tanpa henti. Roar, Tang Wulin tiba-tiba menengadah ke langit dan meraung keras seolah-olah dia tidak tahan lagi. Dalam sepersekian detik tombak naga emas muncul di tangan kanannya. Dia berubah menjadi aliran emas merah saat dia menerkam langsung ke lorong jurang. Tang Wulin. Zhang Huanyun yang terkejut segera berteriak dari belakang. Bocah itu adalah pilar utama tentara Dewa Darah untuk menghadapi Abyssal Plane di masa depan. Zhang Huanyun tidak akan pernah membiarkan kecelakaan terjadi padanya. Untungnya, Tang Wulin tidak menyelam tetapi dia tiba-tiba menembus dengan tombak naga emas di tangannya saat tubuhnya berhenti di udara. Raungan naga yang gagah berani langsung meledak dan naga emas raksasa tiba-tiba melesat dari ujung tombak naga emas. Naga itu memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya saat ia tiba-tiba menyapu langit dan menembak tepat ke kabut iblis pemakan hitam yang sudah naik ke langit. Kabut iblis pemakan hitam telah menyebar dalam jarak kurang dari 1000 meter dari pintu keluar. Fusiform Demon di belakang melintasi Demon Fog dan melompat ke langit sebelum berubah menjadi garis-garis tajam dalam upaya menerobos pintu keluar. Namun, naga emas raksasa yang dikirim oleh Tang Wulin sudah muncul pada saat yang tepat ini. Naga emas meraung keras dengan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya sementara ekor naga raksasa emas masih terhubung ke tombak naga emas Tang Wulin. Naga emas itu panjangnya lebih dari 500 meter sementara pengaruhnya yang agung dan sayap naganya yang sangat besar tiba-tiba tampak mengisi seluruh bagian hingga ambangnya. Tang Wulin melahap semua kekuatan kehidupan dengan mengeringkan Kaisar Iblis Cakar 6 dan Kaisar Semut secara berurutan. Meskipun sebagian besar kekuatan kehidupan dimangsa oleh benih kehidupan, itu terutama memakan benih pesawat yang dibawa oleh dua jenis besar. Hukum planar dan kekuatan hidup asli yang terkandung dalam benih pesawat adalah yang paling dibutuhkannya. Sebagai tuan rumah Life Seed, Tang Wulin telah menerima manfaat yang sangat besar dari benih itu selain melahap kekuatan hidup dua raja besar. Dia merasa tubuhnya akan meledak karena konsumsi berlebihan. Inti naga dan inti jiwanya sudah menyerap dengan kekuatan penuh tetapi masih tidak mungkin bagi seseorang untuk menelan pria gemuk dalam satu tegukan. Sama seperti dua inti besar untuk sementara waktu mencapai saturasi penuhnya, Tang Wulin seperti bola yang digelembungkan. Seluruh tubuhnya tampak normal tetapi dalam kenyataannya, dia merasa sangat kenyang sehingga dia bisa meledak kapan saja. Untungnya, segel Raja Naga Emas ditekan oleh sejumlah besar kekuatan hidup di tubuh Tang Wulin. Jika tidak, dia yakin bahwa jika masalah internal dan eksternal terjadi secara bersamaan, dia tidak akan dapat menahannya lagi. Karena itu, dia perlu mencurahkan kelebihan energi yang tidak dapat diserap oleh tubuhnya saat ini. Hanya dengan melakukan itu bisa pulih dari bom waktu yang berdetak seperti keadaan tubuhnya sekarang. Hal ini mengakibatkan munculnya naga emas sepanjang 500 meter tadi. Bahkan jika basis kultivasinya dinaikkan ke peringkat judul Douluo di masa depan, dia belum tentu melakukan serangan seperti itu dengan tombak naga emasnya. Namun, dia bisa melakukannya sekarang. Basis budidaya kekuatan jiwa Tang Wulin telah mencapai lebih dari peringkat 60. Selain kekuatan garis keturunan Raja Naga Emasnya yang kuat dan amplifikasi baju besi pertempuran dua kata, basis kultivasinya secara keseluruhan sudah bisa menyaingi judul Douluo yang tidak dibalut baju besi pertempuran. Di sisi lain, tombak yang dia tusuk pada saat ini sudah jauh melebihi domain judul Douluo dan bahkan telah melampaui standar Hyper Douluo. Dengan kata sederhana, ini sama dengan serangan yang dihasilkan dengan mengubah kekuatan hidup yang dimakan Tang Wulin dari Kaisar Semut dan Kaisar Iblis Cakar 6. Orang hanya bisa membayangkan betapa kuatnya itu. Iblis Fusiform belum melakukan kontak dengan naga raksasa emas ketika kabut merah emas tersulut dari ujung tombak. Setan itu langsung menguap di udara sebelum berubah menjadi energi jurang saat menghilang ke udara. Namun, pemandangan mengerikan muncul. Tepat saat energi jurang mulai menghilang, naga emas raksasa telah tiba dan segera diserap oleh naga sebelum berubah menjadi sebagian dari energi Tang Wulin.
Naga emas saat ini seperti bagian dari tombak naga emas Tanggulin. Itu adalah perpanjangan efektif dari tombak naga emas.